Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan GB Avia. Senang sekali Bapak Ibu kita bisa kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan baru. Selalu ada kesembuhan bagi yang sakit. Selalu ada jalan keluar bagi yang memerlukan. Begitulah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpuji-puji Engkau Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami menikmati anugerah-Mu ya Tuhan, kami menikmati kemurahan-Mu. Kami beroleh kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami, untuk menerangi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Dan kami mau memuji, menyembah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ini menjadi sebuah dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Engkau berkenan atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan
Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan, kami berserah, kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau sungguh baik, Engkau punya rencana. Masa depan kami takkan hilang. Ku percaya, ku berharap Tuhan Yesus Immanuel. Yesus, kami berserah, kami percaya, kami percaya. Irakalabashanda, oh ya karalabashandari lalabashanda, ya rata kasikia. Ku percaya sungguh Yesus, Engkau gembala yang baik. Haleluya, haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya ya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh pagi hari di GB Avia Renungan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan setiap pagi ketika kami bangun, kami menyadari hidup kami karena anugerah Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami telah memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau tenangkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami bersyukur, ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan terus menerus Tuhan memimpin kami, menuntun kami masuk dalam seluruh rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita selama 6 bulan. Tuhan telah menuntun kita, menyatakan kasih dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Dan kita memasuki di bulan 7, kita sadar semua anugerah Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan, begitu banyak anugerah Tuhan, begitu banyak kasih yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Dan pada pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan kita, bahwa Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan pagi hari ini kita mau belajar supaya kita menjadi saksi Tuhan di marketplace, dan Tuhan mau kita menjadi berkat di dunia kerja. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, kita harus mempersembahkannya untuk Tuhan. Itu artinya apa? Di dunia kerja Tuhan mau kita menjadi berkat. Dan bagaimana kita bisa menjadi berkat di dunia kerja? Yang pertama, kita harus menyadari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, karir yang kita bangun adalah suatu pelayanan kepada Tuhan. Amin. Kita harus menyadari profesi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apakah engkau seorang pengusaha? Apakah engkau seorang guru? Apakah engkau seorang pegawai negeri, pegawai swasta? Apakah engkau seorang ibu rumah tangga? Apapun yang kau kerjakan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itu adalah suatu pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mau kita melakukannya segenap hati kita untuk Tuhan. Amin. Dan Rasul Paulus menasehatkan semua orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan yang mereka lakukan sebagai suatu pelayanan kepada Allah, suatu pelayanan kepada Tuhan. Karena itu kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita. Amin. Bukan Tuhan kita yang di dunia ini, tapi Yesus adalah Tuhan kita. Kalau kita bekerja, kita harus menjadikan Yesus Tuhan kita. Kalau kita pengusaha, kita masih punya Tuhan lagi, yaitu Yesus, pemilik segala-galanya dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita adalah pengelola, kita adalah penata layanan. Yesus adalah pemilik dari segala usaha, segala yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, hal ini membuat kita mengetahui bahwa semua pekerjaan yang kita kerjakan harus kita perbuat untuk Tuhan. Sebab apa? Sebab kelak kita akan mendapat upah dari Tuhan. Amin. Ingat, pertama,
Tuhan mau kita jadi berkat di dunia kerja karena pekerjaan kita adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bagaimana kita bisa menjadi berkat di dunia kerja? Yaitu setiap kita harus bekerja secara maksimal. Kita bukan sembarangan bekerja, kita bukan asal-asalan bekerja. Tuhan mau kita maksimal di dalam karir kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Dan ingat bagaimana caranya agar kita bisa meraih kemaksimalan di dalam hidup kita. Maka kita diingatkan untuk memvisualisasikan setiap hal yang kita kerjakan. Memvisualisasikan setiap hal yang Anda impikan di dalam kehidupan Anda. Kita harus melihat dan menyadari bahwa kesuksesan yang ingin kita raih itu harus ada di dalam pikiran kita. Karena cara ini sangat efektif untuk kita meraih apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Untuk meraih kesuksesan di dalam hidup kita. Kita harus bisa melihat hasil akhir dari apa yang kita inginkan, yang mau kita kerjakan di dalam mental atau pikiran kita sebelum kita melakukannya secara nyata. Sebab firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu minta dan doakan." Di sana dikatakan apa? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, bukankah ini bicara soal iman yang kita visualisasikan di dalam kehidupan kita? Tuhan mau setiap kita ketika kita meminta kepada Dia, ketika kita berdoa kepada Dia, kita harus yakin di dalam hati kita. Kita harus yakin di dalam pikiran kita. Kita harus yakin dengan iman kita bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan, kita telah menerimanya. Dengan demikian, iman yang divisualisasikan akan membuat Allah bekerja dan bertindak di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus, kalau engkau ingin maksimal di dalam hidupmu, mari kita visualisasikan. Kita memiliki iman yang percaya. Dengan mata iman kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan telah Tuhan buat berhasil di dalam hidup kita. Itulah yang membuat latihan visualisasi menjadikan kita sangat efektif saat kita mulai bertindak secara nyata. Seorang yang bernama Dr. Maxwell Maltz dalam bukunya Psycho-Cybernetics menulis tentang penelitian ilmiah yang dia lakukan terhadap latihan mental yang sering digunakan oleh para atlet. Dalam penelitian itu dia menyimpulkan sebagai berikut. Dia katakan bahwa para pemain bola basket yang sering memvisualisasikan permainan basket dalam pikirannya memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang berlatih dengan cara biasa. Karena itu Bapak Ibu, gunakanlah pikiran kita dengan benar dan maksimal. Maka kita akan maksimal di dalam hal yang kita kerjakan. Dan sudah pasti akan menjadi berkat di dalam pekerjaan kita. Amin. Ketika engkau maksimal, engkau pasti menjadi berkat. Orang-orang akan melihat campur tangan Tuhan di dalam hidupmu. Seorang filsuf Prancis yang bernama René Descartes pernah mengucapkan sebuah statement. Dia katakan, cogito ergo sum, yang artinya apa? Aku berpikir maka aku ada. Apa yang kita pikirkan menunjukkan siapa diri kita. Dan tahukah kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, segala sesuatu yang ada di dunia ini sebelumnya, pada zaman-zaman sebelumnya, sudah ada orang-orang yang memvisualisasikan
tentang masa depan, memvisualisasikan apa yang terjadi ke depan. Bahkan pesawat terbang itu karena ada orang yang memvisualisasikan seperti burung besar yang terbang di udara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan hari-hari ini telah berkembang sebuah kota yang mau dibangun, rumah yang mau dibangun, yang mau didesain. Orang sudah memikirkannya di dalam alam pikiran mereka. Dan benar apa yang kita pikirkan maka itu akan terjadi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berpikir kita harus sadar pikiran kita menunjukkan siapa diri kita. Jack Nicklaus, salah satu legenda golf di dunia. Satu sekali dia dalam catatannya, ia membagi rahasia suksesnya. Rahasia suksesnya adalah ia selalu menggambarkan bola golf yang masuk lubang dalam pikirannya. Setiap kali dia pukul, dia percaya bola golf itu akan berpindah dan masuk ke dalam lubang. Demikian terus dia lakukan dan akhirnya dia menjadi salah satu penggolf legendaris yang pernah dimiliki oleh dunia. Begitu juga dengan seorang yang bernama Moses Malone, bintang NBA yang memiliki tembakan yang sangat akurat, juga memiliki kebiasaan yang sama. Dia selalu membayangkan bola yang dilemparkannya selalu masuk ke dalam jaring. Tidak heran, Malone menjadi salah satu legenda NBA, legenda basket, bintang NBA yang terkenal. Lalu yang terakhir kita tahu Bill Gates. Dia adalah salah satu pengusaha terkaya di dunia. Pencipta MS-DOS. Dia adalah seorang yang sukses di dunia IT. Dalam sebuah tulisannya, dalam sebuah wawancara, dia berkata bahwa ia memvisualisasikan, ia membayangkan suatu saat kelak komputer dapat menjadi seperti jendela. Karena itu disebut sebagai apa? Windows yang ada di setiap rumah. Jadi orang-orang bisa memiliki jendela itu dan menjelajah dunia dengan seperangkat alat IT yang ada, seperangkat alat teknologi yang ada yang disebut dengan komputer. Dan itu terjadi pada saat ini. Dan Windows masih merajai dunia sebagai salah satu penyapot software yang sangat baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 3 orang ini saya bicarakan sebagai sebuah bukti di mana ketika Anda mau maksimal di dalam hidup Anda dan Anda memvisualisasikannya, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita rindu menjadi berkat di dunia kerja, maka saya mau katakan Anda harus mencintai apa yang Anda kerjakan. Mencintai apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Gunakanlah apa yang ada pada Anda untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ingat, impian akan menjadi nyata jika kita mencintai apa yang kita miliki. Hal ini bicara soal kemampuan kita, bicara soal pekerjaan kita, berbicara soal relasi kita dan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencintainya dan kita akan menggunakannya secara maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan konsisten di dalam melakukan pekerjaan kita. Banyak orang hari-hari ini lebih mudah mengeluh. Mereka menyerah, berhenti berusaha ketika ada sedikit tantangan saja di dalamnya. Ada sedikit masalah dalam pekerjaan. Mereka mau menyerah. Padahal kita tahu perilaku kerja yang tetap konsisten di tengah-tengah keadaan apapun, di tengah-tengah tekanan apapun, itu adalah hal yang penting yang harus terus dilakukan untuk sebuah kesuksesan dan kemaksimalan hidup yang akan kita raih. Amin. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
cintailah apa yang kita kerjakan. Saya ingin tutup dengan sebuah pernyataan dari seorang yang sudah sukses, CEO ya dari Apple, dan dia adalah salah satu pemikir, salah satu inovator ya, salah satu orang yang menginspirasi begitu banyak pengusaha-pengusaha yang ada di dunia ini. Siapa yang tidak kenal dengan Steve Jobs? Steve Jobs pernah berkata seperti ini, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari, jangan puas. Amin. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kita menjadi berkat di dunia kerja dengan apa? Mencintai apa yang kita kerjakan. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh menyadari Tuhan setiap kesuksesan di dalam hidup kami, dalam karir kami, dalam pekerjaan kami, ataupun kami yang sedang meniti karir, yang sedang meniti bisnis dan usaha. Kami sepertinya tidak mampu, tapi firman Tuhan mengingatkan kami bahwa apapun yang kami kerjakan harus kami persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kami menjadi berkat di dunia kerja. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kasih karunia Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami yang bekerja, kami bekerja sama seperti untuk Tuhan. Kami yang bisnis, kami yang usaha, kami tahu kami harus juga persembahkan kepada Tuhan. Dan kami harus memaksimalkan apa yang ada, yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Karena di sanalah kami bisa menjadi berkat, dan kami harus mencintai apa yang kami usahakan, kami kerjakan. Karena di sana Tuhan akan mencurahkan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami bisa menjadi berkat di dunia kerja. Terima kasih Tuhan, berkati usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan tangannya, yang berkenan di hadapan Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.